Hai adik-adik, hari ini kita akan belajar matematika dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Oke, di sini kita akan belajar matematika kelas 6 SD dengan materinya adalah bangun ruang. Di sini kakak udah siapkan ada 4 soal ya untuk bangun ruang yang akan kita coba selesaikan. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk soal yang pertama adalah itu kubus. Oke, nah di sini pertanyaannya adalah hitung volume dan luas permukaan kubus A, B, C, D, E, F, G, H jika diketahui panjang rusuknya adalah 8 cm. Oke, nah selesaikan untuk pertanyaan pertama terlebih dahulu ya. Kita cari volume kubus. Nah, untuk volume kubus rumusnya adalah V atau V sama dengan S3 atau sisi kali sisi kali sisi. Oke. Nah, di sini untuk sisinya sudah kita ketahui sisi atau panjang rusuknya itu adalah 8 cm. Jadi langsung kita masukin angkanya aja ya. Jadi 8 dikali 8 dikali 8. Nah, hasilnya adalah 512 cm kubik. Oke, gampang ya adik-adik ya. Jadi untuk volume kubus rumusnya adalah 3. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk mencari luas permukaan kubus. Nah, di sini untuk luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 dikali S2. Itu ya, atau 6 dikali dikali sisi. Nah, di sini sisi atau panjang rusuknya juga sama 8 cm. Jadi kita tinggal masukin petanya aja 6 dikali 8 dikali 8. Nah, hasilnya ada 384 cm. Gampang ya adik-adik ya. Nah, kita ulangin lagi. Untuk rumus volume kubus itu adalah V sama dengan S3. Dan untuk luas permukaan kubus rumusnya adalah E kali S atau 6 kali S pangkat 2. Biar adik-adik gampang menghafalnya, jadi kita bisa ibarat V, oke, V rumusnya adalah S3. Nah, kalau untuk luas permukaan kubus rumusnya adalah 6 kali S2. Nah, kalau untuk bahasa matematikanya S3 itu adalah S3. S kali S kali S, dan S2 itu adalah S pangkat 2 atau S kali S, atau sisi kali sisi. Itu ya adik-adik ya. Gampang ya adik-adik ya untuk menghafal cara menghitung volume kubus atau dan luas permukaan kubus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua yaitu adik-adik juga udah bisa lihat ya di sini ada gambar balok. Nah, di sini untuk pertanyaannya adalah hitunglah dan luas permukaan balok jika diketahui panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya adalah 5 cm. Nah, sekarang kita coba cari dulu ya untuk volume balok ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya untuk volume balok ini rumusnya apa? Rumusnya apa? Jadi volume balok itu rumusnya adalah V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, jadi rumus untuk volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini untuk panjang, lebar, dan tingginya sudah diketahui. Jadi kita tinggal masukin angkanya aja. Oke, 12 dikali 8 dikali 5. Nah, hasilnya adalah 180 cm kubik. Itu ya, adik-adik ya. Jadi untuk rumus balok adalah volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita lanjut untuk mencari luas permukaan balok. Nah, untuk luas permukaan balok, ini rumusnya lumayan agak panjang ya, adik-adik ya. Nah, rumusnya itu adalah 2 kali panjang 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali tinggi kali lebar atau 2 kali lebar kali tinggi. Itu ya. Nah, di sini kita akan coba menyelesaikannya. Jadi 2 dikali panjang kali lebar, panjangnya adalah 12 dan lebarnya 8 cm. Terus kita tambahkan dengan 2 kali panjangnya 12 cm dan tingginya 5 cm. Terus kita tambahkan lagi dengan 2 kali
lebarnya 8 cm, dan tingginya 5 cm. Oke. Nah, setelah itu kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Nah, berarti 2 kali 96 ditambah 2 kali 60 ditambah dengan 2 kali 40. Nah, selanjutnya kita kalikan dengan angka 2-nya. Dan total hasilnya adalah 192 ditambah 120 ditambah 80, hasilnya adalah 392 cm persegi. Seperti itu ya adik-adik ya. Untuk mencari luas permukaan balok itu rumusnya lumayan agak panjang, tapi gampang kok adik-adik tinggal tinggal memasangkan antara panjang dan lebar, terus panjang dan tinggi, sama lebar dan tinggi. Nah, itu semuanya kita kalikan 2. Itu ya. Jadi 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Nah, hasilnya adalah 392 cm. Oke, gampang ya adik-adik ya. Kalau kita paham untuk rumusnya, pasti akan menyelesaikannya dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Di sini adik-adik juga udah bisa lihat ya, ada gambar tabung. Oke, nah soalnya adalah hitunglah volume dan luas permukaan tabung jika diketahui R itu adalah jari-jari ya adik-adik. Jari-jari itu sama dengan setengah diameter lingkaran. Nah, jika jari-jarinya 7 cm dan tinggi tabungnya adalah 10 cm. Nah, di sini untuk V itu angkanya adalah atau nilainya adalah 22/7 atau 3,14. Nah, jadi kalau misalnya jari-jarinya ini kelipatan 7, adik-adik bisa gunakan V-nya itu adalah 22/7. Tapi kalau dia tidak kelipatan 7, adik-adik bisa menggunakan 3,14. Nah, sekarang kita coba menyelesaikan untuk pertanyaan pertama, volume tabung. Jadi cari untuk volume tabung, rumusnya adalah V kali R kuadrat dikali tinggi. Oke. Nah, di sini karena jari-jarinya ini adalah kelipatan 7, maka V yang akan kita gunakan adalah 22/7. Oke, sekarang kita masuk angkanya 22/7 dikali 7 dikali 7 dan dikali tingginya adalah 10 cm. Nah, di sini akan kasih tahu cara kalian yang lebih mudah, karena di sini angka 7-nya ada 22/7 sama dikali 7 ini kita bisa bagi silang ya atau kali silang, dibagi silang. Jadi 7 ini kita coret dan 7 ini kita coret. Oke, berarti habis ya, 7 di bawah habis, 7 di atasnya 1 juga habis. Nah, sekarang tinggal kita kalikan 22 dikali sisa 7 yang ini dikali 10. Oke, hasilnya adalah 1540 cm kubik. Oke. Seperti itu ya adik-adik ya untuk mencari volume tabung. Nah, sekarang kita lanjut ke luas permukaan tabung. Nah, untuk luas permukaan tabung lumayan rumusnya agak harus benar-benar dipahami ya adik-adik ya. Kalau untuk luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2πr dikali R ditambah tinggi. Oke. Nah, sekarang uh, pi-nya tetap kita gunakan yang 22/7 ya. Berarti 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 7 dikali dengan jari-jari 7 tambah 10. Nah, sekarang kita coba bagi silang lagi ya adik-adik ya. 7 ini kita bagi dengan 17. Oke, nah sekarang sisanya tinggal 22 dikali 22 dikali 17. Ini kita, karena ini dikurung, jadi kita bisa langsung jumlahkan menjadi 17. Oke, nah sekarang berarti hasilnya adalah 748 cm persegi. Oke, paham ya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa untuk simpan rumus yang sudah kakak tuliskan di sini ya, biar lebih bisa dimengerti lagi. Nah, selanjutnya untuk soal terakhir ya adik-adik, kita ada bangunan yaitu prisma segitiga. Nah, di sini pertanyaannya adalah itulah volume prisma segitiga jika diketahui
alas segitiganya 6 sentimeter, terus tinggi segitiganya 4 sentimeter, dan tinggi prismanya adalah 10 sentimeter. Nah, untuk cari volume prisma segitiga, rumusnya itu adalah luas alas dikali tinggi prisma. Nah, di sini adik-adik belum tahu ya, untuk luas alasnya itu berapa. Nah, sekarang kita lihat nih, ini luas alasnya adalah segitiga. Berarti kita cari dulu luas segitiga. Nah, untuk rumus luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Tingginya pakai yang tinggi segitiga ya adik-adik ya, bukan tinggi yang tinggi prisma. Nah, setelah itu baru kita kali dengan tinggi prisma. Nah, sekarang kita ketahui ini untuk alas segitiganya berapa. Nah, setengah alas berarti setengah dikali 6 cm. Terus tingginya berapa? Tingginya 4 cm, terus dikali tinggi prismanya adalah 10 cm. Nah, caranya tadi sama yang di atas ya, kita coba bagi silang. Yaitu 6, kita coret, terus kita bagi sama 2. Berarti hasilnya di sini sisanya adalah 3. Berarti sama dengan 3 dikali 4 dikali 10. Berarti hasilnya adalah 120 cm kubik. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi kalau prisma segitiga ini kita selesaikan dulu atau kita cari dulu luas alasnya. Nah, luas alas itu karena ini adalah segitiga, jadi rumusnya adalah setengah alas dikali tinggi dan kita kalikan dengan tinggi prisma. Jadi jangan sampai salah ya adik-adik ya. Di sini kita masukkan adalah tinggi segitiga. Jangan tinggi prisma. Atau di sininya tingginya yang kita masukin adalah tinggi prisma, bukan tinggi segitiga. Oke. Seperti itu ya adik-adik ya. Jadi untuk rumusnya, untuk matematika ini sangat gampang jika kita memahami untuk rumusnya. Seperti itu. Nah, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya adik-adik ya. Dan untuk rumus yang udah kakak share, itu adik-adik boleh simpan atau boleh tulis kembali atau videonya boleh di-save dan boleh di-share ya adik-adik ya. Terima kasih ya adik-adik untuk apa namanya perhatiannya. Selamat. Oke, bye-bye.